Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi di sini saya lagi ngehayal, gimana kalau saya lagi punya uang, terus pengen upgrade PGA card, kira-kira PGA card apa yang cocok gitu. Ya dari dulu sih saya kere-hore paling pakai PGA card yang seri-seri jadul gitu kan. Seri-seri paling yang GTX 650 gitu, 750 atau GT 1030. Paling bagus juga GTX 1050. Nah, makanya di sini saya pengen coba tes di beberapa game, terus nanti wattmeternya juga saya munculkan juga gitu. Jadi, apa sih faktor yang harus diperhatikan kalau saya disuruh beli gitu antara dua PGA card ini? Kalau beli masih 13 juta, mending beli motor sih ya. Tapi kalau misalkan disuruh gratis ya pilih, wah itu udah nggak bingung lagi ya. Tinggal pilih aja gitu kan, yang ini yang itu udah oke kalau dikasih mah gitu. Tapi kalau beli mah kayaknya saya mending beli motor lah 13 juta mah. Gitu. Ini nanti juga dibalikin gitu kan, setelah beres videonya ya dikembaliin lagi. Saya hanya dikasih pinjam aja. Tapi nggak apa-apa, di sini saya pengen tes aja bagaimana performa kedua PGA card ini di beberapa game yang saya ada, kebetulan ada aja. Jadi saya tes gitu ya. Kira-kira apa sih yang harus diperhatikan kalau misalkan suatu saat nanti mau upgrade PGA card, ya menghayal aja gitu kan. Ya menghayal gitu kan. Jadi saya juga di sini lagi menghayal kalau misalkan saya punya uang beli PGA card, apa sih yang harus di-upgrade lagi selain PGA card gitu. Nanti saya akan coba jelaskan ketika tes main game gitu. Oke, jadi kita langsung saja tes bagaimana performa kedua PGA card ini. Jadi sedikit perbandingan gitu kan, karena kelas-kelas low end PGA card terbaru ya ini 6600 XT sama si 3060. Oke, kita langsung saja tes kedua PGA card ini. Let's go. Spek singkat kedua PGA ini saya tampilkan di layar ya, sekaligus perbedaan harganya juga ketika saya lihat di e-commerce ya, September 2021 sekitar RTX 3060 13 jutaan kurang lebih. Karena PGA sekarang lagi naik lagi. Aduh. Oke, sistem yang saya gunakan di sini menggunakan Ryzen 5 3600 XT default ya, motherboardnya X570 Aorus Master, dan RAM tentunya XPG D50G White Edition 2x8GB 3200 MHz, dan power supply-nya tentunya XPG Core Reactor 850W 80+ Gold. Game pertama Death Stranding di resolusi 1080p settingan ultra ya. Nah, kalau pakai PGA kayak gini mah ya, game-game terbaru dan berat seperti ini juga masih mendapatkan FPS tinggi. Di RTX 3060 DLS Ultra ya, penggunaan hanya 62% saat di misi-misi awal dengan average FPS yang dihasilkan sekitar 123 FPS dan watt yang dihasilkan berada di ya sekitar 240 wattan. Sedangkan di RX 6600 rata-rata FPS lebih tinggi ya, ini berada di 136 FPS, dan untuk rata-rata watt yang dikeluarkan juga berada di sekitar 250 wattan. Ya sebisa mungkin di game ini tuh gameplaynya dibuat sama ya lah, di turunan bukit seperti ini supaya frame-nya nggak terlalu beda jauh. Nah, untuk beban PC-nya aja sekitar 250-300 watt. Belum lagi monitor dan lain-lain. Ya pokoknya nanti kita hitung-hitung di akhir video ya. Lanjut sekarang ke game kedua. Ada Red Redemption 2. Di sini saya jalankan benchmark saja ya. Kalau benchmark kan lebih enak, gameplaynya pasti sama gitu kan. Karena si benchmarknya ini udah dibuat sama developernya, kita tinggal barengin aja gitu. Dan hasil FPS-nya pun bisa terlihat langsung. Si RTX 3060 rata-rata FPS mendapatkan 60 FPS, sedangkan untuk si RX 6600 XT hanya di 47 FPS saja. Namun ketika melihat watt beban PC ya dikeluarkan ketika menggunakan RTX 3060 ini tuh ya tentunya lebih tinggi di game RDR2 ini. Jadi ya terbayar, FPS-nya tinggi, watt yang dibebankan juga semakin tinggi. Tadi itu saya lihat menyentuh 310 watt ya. Lanjut di sini game ketiga ada benchmark Horizon Zero Dawn. FPS-nya di sini yang dihasilkan ya kedua PGA card itu hampir mirip, tapi rata-rata FPS untuk PGA card RTX 3060 lebih unggul. Begitu juga dengan watt yang dibebankan PC-nya juga lebih besar tentunya ya. Dan enaknya kalau kita pakai PGA card yang berteknologi baru, ini bisa menikmati visual yang cantik yang dihadirkan pada gamenya tanpa mengalami lag atau mengalami patah-patah di game terbaru zaman now gitu ya. Kalau PGA low end yang lawas gitu, ya tentunya nggak akan sanggup menampilkan visual terbaik seperti ini gitu kan.
Ya ini sih curhat aja ya. Ini yang saya rasakan. Saya juga pakai GT 1030, 1050. Itu juga harus di resolusi 720p gitu kan, settingan low gitu kan. Jadi si visualnya tuh nggak senikmat ketika menggunakan VGA card yang dua ini gitu. Oke lah, di sini ada hasil rata-rata ketika benchmark kedua VGA card belasan juta ini selesai. Di sini menunjukkan skor yang cukup tinggi lah keduanya ya. Kalian bisa perhatikan. Game keempat ada Forza Horizon 4. Di sini saya melakukan benchmark juga karena sudah tersedia di gamenya. Jadi lebih simpel untuk pengujiannya. Kita perhatikan Watt RX 6600 XT. Ini sini lebih rendah ya, terlihat sekitar 5-10 watt. Tapi untuk hasil rata-rata FPS di akhir benchmark menunjukkan RX 6600 XT ini tuh unggul cukup jauh ya. Berbeda 13 FPS dengan RTX 3060. Ya, di setiap game punya hasil yang berbeda ya. Jadi kalau disuruh milih antara PGA kedua ini tentunya jadi bingung. Tapi nih ya, kalau dikasih gratis ya nggak bingung lagi gitu kan. Tinggal ambil aja gitu. Lanjut, MotoGP 2021 di game ini nggak ada benchmarknya. Jadi saya jalankan cukup berbeda juga ya si gameplaynya ya. Banyak jatuhnya juga gitu kan. Jika melihat dari FPS yang dihasilkan, RX 6600 XT ini terlihat lebih tinggi. Begitu juga dengan watt yang dihasilkan, ya terlihat ya naik turun juga sih sebenarnya ya. Karena frame-nya ini agak berbeda-beda. Kadang lagi melaju kenceng, kadang jatuh gitu. Tapi yang jelas di average rata-rata FPS-nya RX 6600 XT ini tuh lebih unggul dibandingkan RTX 3060 ya di game MotoGP 2021 ini. Lanjut, di sini karena saya penasaran ya, saya lagi coba main game Apex Legends gitu kan. Ya tentunya ini random juga ya frame-nya karena lagi perang gitu kan. Jadi ibaratkan nih, saya lagi live streaming main Apex Legends dan ini adalah beban watt PC ketika live streaming. Kalian bisa perhatikan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini menurut saya menarik ya. Setidaknya jika kita menggunakan monitor 144 Hz dengan kedua PGA card ini udah sangat playable sekali karena FPS yang dihasilkan tuh di atas 144 FPS ya. Di resolusi 1080p, settingannya ultra lagi ya. Wah, keren ya. Dan untuk watt yang dikeluarkan ini berkisar 250 watt. Ya, naik turun sedikit ya. Kedua PGA card ini juga hampir sama. Jadi intinya kalau pakai PGA berteknologi baru ya, kita bisa menikmati FPS tinggi, resolusi ultra ya. Permainan jadi berasa lebih smooth. Apalagi kalau kita menggunakan monitor 144 Hz. Ini bakalan sangat worth it, sangat enak banget lah. Susah ya diceritainnya ya. Jadi intinya kalau pakai PGA card dengan teknologi baru, kita bisa menikmati beberapa keunggulan saat main game. Contohnya ya barusan main Apex Legends gitu, bisa mendapatkan FPS tinggi dengan preset ultra. Jadi skill menembak kita tuh lebih baik atau lebih smooth, lebih tepat sasaran lah intinya gitu ya. Jika dibandingkan dengan menggunakan PGA lawas yang hanya mendapatkan 60 FPS saja, itu juga harus slow gitu kan presetnya. Kadang kalau preset low ada beberapa aura game yang nggak nampak di layar ya. Misalkan kayak ledakan bom, asapnya ini nggak terlihat gitu. Atau jarak pandang musuh kalau jauh, terlihatnya tuh hanya titik aja gitu. Berbeda kalau presetnya ultra, resolusi 1080p atau 1440p, musuh jauh saja ini ya, bisa terlihat pergerakannya. Nah, ini kan nilai lebih yang dirasakan. Jadi skill dan hardware-nya ini tuh nggak bottleneck. Oke, teman-teman. Jadi intinya ketika saya upgrade PGA card, ya contohnya ke RX 6600 XT ini, pertama yang harus diperhatikan adalah listrik di rumah kita. Karena ketika tadi saya lihat wattnya pas main game itu berada sekitar 250-300 watt. Jadi kalau di rumah kalian misalkan cuman 900 watt, terus lagi nyala beberapa komponen-komponen atau alat-alat elektronik di rumah, kemungkinan itu bisa ngejebret. Karena saya tes juga di 900 watt, TV nyala, kulkas nyala, dispenser nyala gitu kan, terus sanyo nyala ketika saya main game, ternyata ngejeklek gitu kan, ngejebret. Tapi di 1300 itu masih cukup aman. Jadi kalau misalkan ketika upgrade PGA card, harus diperhatikan faktor pendukung lainnya tadi. Yang pertama watt di rumahnya,
terus peripheral yang digunakan kayak monitor, dan spek PC kita juga seperti prosesor lah, intinya seperti itu. Tapi bukannya nggak bisa kalau kita tidak memperhatikan komponen lain. Ya tetap bisa-bisa saja gitu kan, tetap nyala. Misalkan nih kan, dulu pakai Intel i5 3470 dan PGA-nya GTX 1050. Terus mau upgrade PGA nih ke RX 6600 XT, ya PGA-nya dulu lah di upgrade gitu. Apakah bisa jalan? Ya tentu bisa jalan gitu kan. Hanya saja nih terjadi bottleneck di beberapa game. Jadi performa si RX 6600 XT ini tidak terpakai semua karena terbatas sama prosesornya. Kalau dipakai nonton YouTube, ngerjain tugas mah ya itu nggak apa-apa gitu kan. Jangan ngitung bottleneck lah, nanti jadi pusing kalau hanya dipakai seperti itu gitu. Oh ya nih, satu lagi yang penting ya, power supply ya. Mungkin saat menggunakan dulu PGA GTX 1050 masih pakai power supply 400 watt. Karena itu udah cukup ya. Tapi ketika upgrade ke RX 6600 XT, minimal lah ya, rekomendasi 600 watt. Ini power supply-nya harus di-upgrade juga gitu. Nanti ya sisanya nyicil. Upgrade prosesornya, upgrade memori RAM-nya, dan lain-lain. Tentu ya kalau misalkan mau ya, monitornya juga nanti di-upgrade gitu ke 144 Hz. Gitu. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Randy Ada, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.